Kalau kita punya sanak kerabat yang membutuhkan, jangan sedekah kepada yang lain dulu, sedekahlah kepada sanak kerabat terdahulu. Itu kan Quran nanti diterangkan toh, sedekah itu ya untuk orang-orang dekat kita dulu, saudara-saudara kita dulu, baru yang jauh-jauh. Jangan sampai sedekah kepada yang lain besar, saudara yang sendiri membutuhkan tidak diberi sedekahnya tersebut. Jangan. Itu oleh Rasulullah pernah disabdakan, orang yang seperti itu sama saja dengan tidak bersedekah. Sudah, jadi pahalanya bisa terhapus. Dan orang yang seperti itu kan sebenarnya secara psikologis berarti tidak normal lah. Tidak normalnya bagaimana? Yang dekat saja tidak dikerjakan, malah mengerjakan yang jauh-jauh. Cara berpikirnya kan tidak. Yang dekat saja butuh, malah diberikan yang jauh. Nah, ini aneh. Yang jauh belum tentu butuh, masalahnya. Seandainya sama-sama butuh pun, kenapa harus memilih yang jauh? Kenapa tidak memilih yang dekat? Dan telah sampai juga satu hadis bahwa sungguh orang yang bersedekah kepada orang yang jauh-jauh, padahal dia tahu yang dekat membutuhkan sedekahnya tersebut, nah Allah tidak menerima sedekah tersebut. Tahu kalau yang dekat butuh, malah diberikan yang jauh. Kan menyakiti yang dekat toh, yang melihat, entah. Nah, karena itu paling sedikit itu yang dekat diperhatikan. Kalau pengen yang jauh misalnya, maka dulu saya pernah bikin pernyataan, tetangganya nggak pernah diberi malah sedekah kepada orang Palestina, itu aneh. Ya, mungkin Palestina butuh, itu kan antar negara, ya negara lah yang biar yang nyumbangan itu tak. Atau dibalik negara itu sendiri, nggak warga negaranya yang butuh tidak diurusi, malah nyumbang negara lain. Soalnya ini untuk hubungan bilateral, untuk nama baik lah. Udah begitu caranya, berarti kan tidak karena kebenaran itu sendiri. Sebenarnya orang sedekah karena Allah, karena Rasulullah, itu kan artinya karena objektivitas, karena kebenaran, karena Rasulullah, karena Allah, karena Rasulullah itu menyuruh mengerjakan sesuatu itu secara objektif, secara benar, bukan untuk mencari pujian dan seterusnya. Jadi kalau yang dekat itu membutuhkan, jangan yang jauh. Ustadznya di kampung, kiainya di kampung, atau guru ngajinya nggak pernah diberi hadiah, malah ngirim hadiah ke ustadz yang di Jakarta. Nggak masuk akal ya. Artinya cara berpikirnya itu sesat itu, tidak objektif, tidak benar. Maka layak balullahu shadaqata. Nah, nggak angel kan nggak cara Pak Dewi itu mengikuti kebenaran dalam bahasa Pak Dewi itu mengikuti akal itu tidak mudah. Kita tahu yang benar yang mana. Untuk mengikutinya kan tidak mudah, butuh perjuangan. Satu, akalnya harus normal dulu. Yang kedua, niatnya baik dulu, kemudian menyimpulkan kebenaran. Nah itu sudah tidak mudah karena butuh ilmu, butuh macam-macam. Setelah itu mengikuti kesimpulan kita mengenai kebenaran itu juga butuh perjuangan lah kita. Karena nafsu kita tidak suka. Nabi SAW pernah bersabda, sedekah kepada orang yang jauh-jauh itu dihitung satu sedekah. Sedekah kepada sanak kerabat yang dekat-dekat itu dihitung dua sedekah. Satu sedekah itu sendiri, yang kedua wasilah menyambung tali persaudaraan. Karo tanggane siji nepung sana ya tah, nepung tangga toh. Yang kedua ya sedekah itu sendiri. Bencana alam apa Gunung Sinabung misalnya. Jatahmu sedekah hari itu berapa? 100.000 ya, 50.000 untuk yang dekat-dekat. Sering ketemu kamu itu. Yang 50.000 kalau sumbangkan ke Sinabung atau mana.
maksimal seperti itu, jangan satu sapu pakai sinabung kabeh, tanggamu ngeleh. Entah. Karena kita itu diwajibkan mengerjakan yang dekat-dekat kita dulu. Kalau yang dekat sangat membutuhkan, maka yang dekat itu lebih berhak atas sedekah tersebut dibandingkan yang lain. Nah, definisi sangat membutuhkan itu apa? Nah, kalau itu berkaitan dengan kebutuhan primer, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Tuh, kebutuhan apa? Sekunder ya tidak, berarti sudah tidak terlalu penting, apalagi kebutuhan tersier. Si Budi sama si Buddha kakak beradik. Budi kaya, Buddha cukup. Budi punya mobil 5, Buddha punya sepeda 5. Budi memberikan satu mobilnya kepada guru ngajinya. Buddha marah-marah, saudaranya sendiri nggak punya mobil, nggak sepeda, mau diberikan kepada guru ngaji. Boro-boro diberikan saya dulu. Itu Buddha salah seperti itu. Karena itu tidak berkaitan dengan kebutuhan primer. Sekunder aja enggak, itu tersier. Karena kadang-kadang yang dimaksud dengan mendahulukan sanak kerabat itu bukan berarti menuruti semua keinginan sanak kerabat. Salah. Kok nek karo sedulure lu mau banget wis sugih wis dinai to. Tanggane sing ora dadoh butuh ora dinai. Salah. Ini kaitannya dengan kebutuhan pokok. Maksudnya itu orang itu harus bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya, dimulai dari lingkungan terdekatnya. Nah, intine kan kuwi.